memang hijrah tidak mudah, tapi dengan yakin Allah itu akan selalu membantu, atau kita selalu mendekat dengan Allah, Allah pasti akan dekat dengan kita. Dan yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur. Berapapun kita capeknya, dari pagi atau malam pulang, seharian mau bekerja apapun, rezeki itu sudah diatur. Segitu ya sudah segitu. Allah tidak akan berikan lebih. Dan kalau rezeki kita sudah habis, ya kita sudah selesai di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat Biru, bincang seru, bernas dan bermutu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali akan berbincang yang pastinya seru, bernas dan bermutu, ada isi, ada hal-hal yang positif yang semoga nanti bisa menginspirasi kita semua sehingga memberi kemanfaatan untuk narasumber, untuk yang menyaksikan. Dan tentunya yang sangat kita harapkan adalah kebaikan-kebaikan yang ditebarkan akan menghadirkan pahala untuk semua yang terlibat di dalamnya. Dan tamu kita juga tidak kalah istimewa pada kali ini, yaitu Ibu Tias dan Bapak Suci Bono. Ya, selamat datang di Biru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan berbincang tentang pengalaman beliau, bagaimana dulu Ibu Tias adalah salah seorang bankir gitu ya. Kemudian akhirnya memutuskan resign karena ada perjalanan spiritual di dalamnya. Dan tentu itu bukan hal mudah ya Ibu. Ya, bisa diceritakan Mengenai hijrah saya tadi ya. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya tahun 2018. Akan tetapi proses untuk resign itu tidaklah mudah karena harus menggunakan berkaitan dengan orang tua, keluarga dan sebagainya. Tetapi semuanya saya serahkan kepada Allah karena sesuai dengan perintah Allah. Saya harus mengambil yang halal dan membuang yang haram. Prosesnya sangat rumit, tetapi dengan bismillah, dengan percaya dengan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata saya baik-baik saja. Saya tidak merasa kekurangan, saya malah lebih nyaman, lebih tenang, beribadah pun lebih enak, lebih khusyuk. Amin. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan mohon doanya bisa istiqomah. Amin. Kalau Bapak sendiri kesannya ketika Ibu memutuskan resign itu, apakah Bapak langsung setuju? Pertama sih punya pikiran eman, karena dari proses perjalanannya dari bawah. Bukan mudah Pak ya? Bukan mudah, dari bawah, dari tarapan bawah naik sampai kalau orang bekerja itu level tertinggi pimpinan, seperti itu. Dari usaha yang keras sampai ke jenjang yang selangkah lagi mau dicapai, beliaunya mau mengundurkan diri. Pertama itu saya sudah menanyakan apakah sudah mantap untuk keluar, karena jangan sampai di belakang hari akan ada penyesalan. Kalau sudah mantap ya monggo, bismillah, gitu aja Ustaz. Intinya Bapak mendukung sekali. Iya, saya mendukung. Kemudian setelah resign itu ada semacam kekagetan nggak menghadapi hal baru yang selama ini kan kalau bankir itu kan Kak rutinitas ya, datang periksa ini dan seterusnya, kemudian pulang hasilnya seperti ini dan seterusnya. Kira-kira ketika semua itu hilang, itu ada semacam kekagetan nggak? Kalau kaget sih enggak Ustaz. Jadi mungkin ada taraf kalau manusia itu ada kejenuhan. Kalau biasanya kalau selama ini kan kita dari berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam kan. Kemudian aktivitasnya dari bangun pagi, kemudian sudah tidak terburu-buru lagi dan sebagainya, bisa menyiapkan sesuatu untuk suami, buat anak-anak, itu kan hal yang membuat saya itulah happy, lebih berarti. Tetapi pada suatu saat titik ini pasti ada kejenuhan. Nah, untuk mengurangi kejenuhan saya juga harus mengisi hati saya. Isi hati saya tidak kosong ya,
selama suami kan keluar selain cari rezeki, anak-anak sekolah, saya di rumah. Ya saya harus beraktivitas. Nah, aktivitasnya sekarang yang saya jalani adalah saat ini saya sedang berusaha untuk membuat semacam produk EcoPrint. Ini masih taraf belajar. Ya mudah-mudahan doanya ini bisa istilahnya bisa berjalan. Cuman kan masih awal. Jadi kita belajar, kemudian juga saya belajar dari ibu-ibu yang lain. Karena kan banyak masyarakat sekitar saya, mereka juga pintar membatik, membuat EcoPrint, dan saya belajar dari situ. Alhamdulillah bisa kejenuhan itu bisa istilahnya bisa terbelokkan, nggak merasa sampai titik puncak kemudian balik lagi. Karena sudah terbiasa sibuk tadi ya. Akhirnya ketika di rumah merasa banyak luang, kemudian coba mencari alternatif yang bisa tadi ya membunuh itu. Nah, kalau Bapak selama ini kegiatan usahanya apa, Pak? Kalau Ibu tadi kan bank ya. Apakah nanti Ibu langsung terlibat di kegiatan usaha Bapak? Enggak. Mulai saya belajar dulu. Ya, dari modal yang ditanam, terus nanti hasilnya sekian, saya pelajari pembukuan. Ya. Maksudnya sekarang Ibu justru terlibat di usaha Usahanya Bapak lebih ya. Bagaimana lebih administrasi, lebih modernnya ya, gitu ke administrasinya. Jadi selama ini beliau kan masih manual. Ya sekarang ya kita coba bantu untuk secara sistem pembukuan yang lebih enak dilihat. Jadi kalau suatu saat ada pembayaran tagihan kan ada pembayaran pakan dan sebagainya, kita kita masih banyak, ada beberapa yang belum terbayar ini gitu. Membantu hanya pencatatan aja sih tadi. Kalau yang dirasakan ada dampaknya nggak Pak dengan pandemi ini, dengan usaha tambak daging sama garam ya? Ya. Yang paling dirasakan itu pada sisi apa Pak dengan adanya pandemi? Kalau dampaknya itu pasti ada, cuma ya kita harus selalu bersyukur. Dampaknya masalah penjualan ikan sama penjualan garam di pandemi sekarang ini, untuk penjualan ke luar daerah, luar pulau terhambat. Jadi otomatis mempengaruhi harga penjualan ikan maupun garam. Hanya itu ya dampak tentunya. Iya, betul. Kalau proses produksi sendiri nggak mengalami hambatan apa? Kalau proses produksi itu tergantung iklim. Cuaca, Mau kemaraunya panjang atau kemaraunya pendek, ya mengikuti. Ya. Kalau yang dirasakan Bapak dengan sebagai petani tambak, kemudian petani garam tadi juga, itu ternyata sangat dipengaruhi juga dengan kebijaksanaan yang terjadi ya, dan pemerintah yang terjadi ya. Seperti PSBB, nggak bisa kirim barang, kemudian impor, harga turun, juga mempengaruhi gitu ya. Kira-kira kalau harapan Bapak sebagai rakyat, ada yang ingin disampaikan nggak? Ya, yang pertama ya semoga pandemi ini bisa berakhir dan semuanya bisa kembali normal dengan baik. Jadi untuk masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah bisa beraktivitas kembali dengan pekerjaan mereka, dengan ibadah mereka, dengan pandemi ini ya semoga saja sudah selesai dan semua berjalan dengan baik. Artinya ternyata yang diminta rakyat itu ternyata nggak banyak gitu ya. Kembalikan seperti dulu aja gitu. Betul. Nggak nuntut muluk-muluk gitu ya. Oke, kembali kepada Ibu tadi. Nah, selama Ibu tadi kan istilahnya dulu super sibuk gitu ya. Kemudian menjadi agak longgar sehingga istilahnya bisa justru ada berkahnya di situ tadi, bisa melayani suami lebih baik, keluarga juga lebih kualitas time-nya juga lebih oke gitu ya. Nah, kira-kira harapan ke depan setelah tadi ya Ibu mencoba dengan EcoPrint, apalagi Bu yang ingin dilakukan, dikembangkan? Ya istilahnya kalau EcoPrint saya masih belajar dari awal. Ini saya ingin mengembangkan juga, mencoba untuk dengan teknik-teknik yang lain. Otomatis kan kita harus belajar istilahnya mencari
bahan-bahan yang bisa kita lakukan karena ekoprint itu kan Yeah. alami ya Tat ya, Yeah. warna alami. Jadi saya harus mencari daun seperti daun daun jati, kemudian ya sering jalan-jalan kalau pagi ambil daun di pinggir yang aneh kan, ya Bismillah lah minta karena nggak tahu kita mau minta. Yeah, Nah malah itu sehat ya. Kemudian ya kita coba untuk terapkan di suatu kain itu aja. Sementara saat ini saya belum muluk-muluk, masih banyak belajar. Ya Google, kemudian nanya sana sini. Cuman untuk pengaplikasian atau mungkin keterampilan harus kita asah terus, kita harus buat terus. Karena kalau tanpa keterampilan atau kita tidak mengaplikasikan ilmu, pasti kita nggak akan bisa. Jadi kita tahu, oh ini gagal, berarti sebabnya seperti ini, berarti pindah lagi ke ini. Gitu. Hanya itu sih nggak. Yeah. Oke, kembali ke tadi juga, topik masih tentang karir Ibu tadi yang sudah menuju puncak, kemudian akhirnya memutuskan untuk resign. Itu selama sampai dengan saat ini, itu kira-kira kadang-kadang ada timbul penyesalan nggak Bu? Alhamdulillah nggak. Aku nggak resign. Alhamdulillah nggak. Malah menyesalnya tuh kenapa nggak resign dari dulu? Oh gitu, malah sebaliknya Iya. gitu ya. Kenapa nggak dari awal? Nggak dari awal. Soalnya mohon maaf Tat, anak-anak kan memang dari awal sejak PAUD, sejak TK. Jadi kan anak-anak kan pindah dari Semarang ya tadi ya. Memang sudah dalam lingkungan sekolah Islami. Dulu waktu ada pengajian untuk wali murid sempat dibahas seperti itu. Maaf ya Tat, ini saya jujur apa adanya. Saya sempat, ya Allah, saya kan bekerja istilahnya kan halal. Waktu itu saya bilang halal ya. Saya nggak mencuri nggak apa. Akhirnya saya nggak datang lagi Tat ke pengajian itu. Akhirnya berjalannya waktu ternyata saya salah Tat. Dan sekarang saya baru menyesal kenapa nggak dari dulu resign itu. Kan lebih tentram, lebih nyaman dan mendapatkan yang halal gitu aja. Ya mungkin hidayahnya baru sekarang menguat gitu. Alhamdulillah masih diberikan usia, ya, itu yang maksudnya itu, yang diberikan Allah. Nah, terkait dengan tadi Bu ya, posisi Ibu, kemudian tadi yang dilakukan oleh Bapak ternyata juga seperti itulah, saling mendukung tadi ya antara Bapak dan Ibu. Sekarang alhamdulillah bisa berkolaborasi. Kalau dulu kan mungkin sendiri-sendiri ya, berkarir sendiri-sendiri. Nah, kira-kira untuk harapan ke depan terhadap anak-anak, kira-kira apa yang diharapkan dari Ananda? Dua orang ya? Mbak Suci sama Mas Arif. Jadi harapan saya untuk Suci dan Arif sebagai anak-anak, saya ingin mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Kami tidak muluk-muluk, intinya menuntut mereka untuk menjadi berprestasi, kemudian mendapatkan nilai yang istilahnya terbaik itu enggak. Yang saya pentingkan sekarang adalah mungkin ini sebagai alasan juga kenapa saya memilih lingkungan Islami untuk mereka berdua. Pertama, saya ingin membentengi diri mereka dengan iman yang kuat. Dengan harapan dengan iman yang kuat di lingkungan Islami tersebut, mereka pasti akan mendapatkan ilmu agama yang lebih. Dalam hal ini diberikan tentang ketauhidan, tentang akidah, tentang fikih, tentang nahwu dan sebagainya. Dan itu akan memperkuat keimanan mereka kepada Allah. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, mereka kan alhamdulillah mondok semua nih tadi. Harapan dengan mondok mereka bisa menjadi manusia yang lebih sederhana, lebih menjadi manusia yang atau anak-anak yang mandiri. Kalau di rumah pasti akan berbeda Tat. Kita sebagai orang tua pasti nggak tega. Tetapi kalau di pondok, otomatis lepas dari orang tua, mau nggak mau mereka harus memaintenance sendiri apa yang mereka butuhkan, kemudian mencuci baju dan sebagainya. Itu yang harapan untuk menjadi kesederhanaan dan mandiri. Kemudian yang ketiga, kami sayang dengan mereka, tetapi sayang kami itu jangan sampai terlalu memanjakan, karena kasihan pada saat nanti mereka dewasa masih termanjakan oleh sebagainya, mereka menjadi orang yang nggak akan mandiri gitu. Kemudian alasan yang keempat yang paling utama adalah selain kami ingin memiliki anak soleh dan solehah, pasti kami akan meletakkan ke lingkungan yang sama, anak berlingkungan dengan lingkungan yang soleh dan solehah juga. Makanya kami tempatkan mereka di lingkungan Islami. Kemudian kami inginkan selain menjadi anak yang soleh solehah, pasti orang tua menginginkan pahala yang tidak terputus, yaitu doa anak soleh. Nah itu yang tidak terputus, selain ilmu yang bermanfaat juga ada amal jariah. Mudah-mudahan dengan mereka bisa memiliki iman yang kuat, anak yang sederhana dan mandiri, kemudian bisa
mendoakan orang tuanya, memiliki ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, otomatis mereka juga akan melakukan menyalurkan amal jariah mereka. Insya Allah kita keluarga juga pengennya adalah goal settingnya adalah surga firdausnya Allah, itu yang paling penting. Amin. Mohon doanya aja, mudah-mudahan dengan ikhtiar kami seperti ini menyekolahkan di sekolah Islami, tidak luput dari doa kami berdua untuk mereka tetap sehat, kemudian yang pasti istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu yang paling utama, dan diberikan keistiqomahan yang hingga akhir hayat kami ataupun dengan akhir hayat anak cucu kami kelak. Itu aja yang tidak kami harapkan lebih dari mereka itu. Nanti kita balik ke belakang dulu ya Bu, mundur lagi ke belakang. Termasuk pilihan Ibu ketika menyekolahkan di SD-nya itu kan juga jauh dari lingkungan rumah gitu ya. Istilahnya harus ngantar jemput, tidak bisa mereka berangkat sendiri, cukup jalan kaki atau bersepeda. Nah, waktu itu mengapa Ibu mengambil pilihan yang tentunya agak menyulitkan dalam tanda kutip? Menyulitkan buat kami, tetapi kedepannya kami tidak sulit untuk mengatur mereka. Mungkin saat ini kami sulit, harus mengatur waktu, pagi-pagi harus berangkat ngantor, kemudian harus jemput. Ya istilahnya kan waktu kami capek di jalan, anak-anak juga capek jalan. Tetapi dengan lingkungan yang mereka Islami, dengan lingkungan soleh-solehah, mereka insya Allah akan menjadi anak yang istilahnya menurut atau sesuai dengan perintahnya Allah. Takutnya kami kalau misalnya kami istilahnya, mohon maaf kami tidak memilih sekolah ya, bukan karena kami kejar atau apa, kami hanya memilih, kami ingin mereka di lingkungan Islami, itu yang saya inginkan. Perubahan yang paling dirasakan apa Bu? Jadi mereka berdua. Yang kelihatan dampaknya gitu. Alhamdulillah sholatnya tepat waktu. Bisa menjadi waker kami berdua jika kami lalai. Kemudian membantu kami, misalnya saya kan ngaji tadi ya, ngaji mereka lewat, saya salah, mereka ambilin saya. Salah Bu, ini Bu. Alhamdulillah. Jadi kan ada yang mengoreksi saya. Karena basic saya juga bukan dari pondok, jadi saya dari awal lagi. Mereka bisa membantu kami untuk belajar dari hal-hal yang kecil, kemudian mengingatkan jika kami salah. Tadi harapan Ibu sebagai orang tua ternyata ya begitulah. Harapan orang tua pada umumnya adalah sebenarnya sangat sederhana, tidak muluk-muluk, ingin menjadi anaknya itu ada yang soleh dan solehah, karena dengan kesolehan mereka insya Allah akan memberikan aliran pahala untuk kedua orang tuanya ketika di dunia, ketika orang tua tiada pun doa mereka juga akan menjadi istilahnya kayak kiriman yang tidak terputus apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, di samping itu, di samping harapan sederhana itu, di tempat pendidikan anak-anak sekarang juga punya visi yang tidak kalah istimewa, yaitu ingin menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang calon teknokrat, karena teknokrat itu istilahnya penting, kayak arsiteknya kehidupan di masyarakat. Kalau tadi Bapak mengeluhkan, bukan mengeluhkan ya, istilahnya sebagai rakyat kan sangat sederhana, ingin mendapatkan kebijaksanaan yang pro rakyat. Nah, itu kan biasanya dimulai dari teknokrat. Nah, harapan Ibu sendiri kira-kira ada harapan khusus nggak? Kalau di lingkungan sekolah kan sangat berharap mereka nanti memang istilahnya yang akan memberi warna Indonesia dengan apapun mereka jadi apapun, tapi memang bukan hanya sekedar menjadi rakyat jelata, tapi menjadi orang-orang yang punya andil di dalam membuat warna di Indonesia ini. Nah, kira-kira dengan hal itu Ibu sendiri gimana? Mendukung nggak Bu? Saya mendukung Tat. Kalau seandainya istilahnya para pemimpin diisi orang-orang Islam yang tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semua akan berjalan. Nah, harapan saya juga sama seperti anak-anak. Saya tidak meminta yang terlalu muluk-muluk, tetapi dengan mereka beribadah dengan baik, insya Allah akan membantu semuanya. Jadi kalau saya jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa ngayomi rakyatnya. Kalaupun usaha juga bisa
membantu usaha-usaha yang di bawahnya. Gitu aja. Artinya menjadi bukan hanya bisa memberi jalan atau memberikan wasilah kepada lingkungan sekitar untuk memberikan dampak kemanfaatan yang lebih luas ya. Karena memang cita-cita yang dikembangkan di sekolah ini kalau tidak menjadi teknokrat, setidaknya mereka punya kemampuan entrepreneurship yang mumpuni sehingga nanti memang menjadi ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Dampak yang diberikan jauh lebih banyak. Nah, sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini, khususnya dengan pengalaman Ibu Tias, kemudian juga Bapak Suci tadi. Nah, kira-kira yang terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, dengan kisah perjalanan Ibu tadi itu, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau kolega yang mungkin belum mendapatkan, mungkin jadi sudah mendapatkan pengetahuan, tadi belum punya kekuatan hati untuk seperti Ibu Risen itu tadi. Kami hanya mendoakan, saya juga selalu mendoakan teman-teman juga mendapatkan hidayah seperti saya sebelum Allah mengakhiri atau ajal itu datang. Karena kita nggak tahu, entah nanti, entah besok atau kapan, ajal nggak pernah tahu. Yang pasti di dalam Al-Quran sudah sampaikan bahwa jika saya tidak tetap di jalan yang salah, dalam hal ini tidak mau memerangi riba, pasti saya juga akan diperangi Allah dan Rasulnya. Itu kan yang sudah ada dalam Al-Quran sudah disampaikan. Nah, saya harapkan teman-teman juga memiliki atau diberikan hidayah dan diberikan kekuatan. Memang hijrah tidak mudah, tapi dengan yakin Allah itu akan selalu membantu, atau kita selalu mendekat dengan Allah, Allah pasti akan dekat dengan kita. Dan yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur. Berapapun kita capeknya, dari pagi atau malam pulang, seharian mau bekerja apapun, rezeki itu sudah diatur. Segitu ya sudah segitu. Allah tidak akan berikan lebih. Dan kalau rezeki kita sudah habis, ya kita sudah selesai di dunia. Itu aja. Mudah-mudahan teman-teman diberikan hidayah seperti saya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan yang diberikan hidayah juga bisa istiqomah, karena hijrah juga nggak mudah. Demikian, sangat menarik sekali dan sudah sangat disampaikan dengan sangat gamblang. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dan sudah kita pahami bersama ini itu bisa kita pegang, bisa kita laksanakan dan bisa kita amalkan. Demikian, sangat menarik, semoga menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.